Nah, jadi separuh dari semester antara kita udah bahas berbagai teori yang penting ya dan juga satu kasus iridium ya. Sehingga Bapak-bapak mungkin cuma dalam waktu sekitar 4 minggu ini ya udah dibekali dengan teori-teori bisnis mutakhir di abad ke 21 ini ya. Eee, Yaitu yang pertama Bapak-bapak lihat kasus kebangkrutan yang fenomenal dari Iridium, terus banyak yang melakukan analisis, memang ada problem, teknikal dari sistem komunikasi satelitnya Iridium, tapi kemungkinan besar, problemnya yang parah yang nggak bisa diselesaikan adalah innovators dilemma itu. Sehingga di pertemuan kedua Bapak-bapak belajar tentang innovators dilemma ya, dan itu poinnya adalah bahwa perusahaan besar justru yang akhirnya gagal mengimplementasi disruptive teknologi bukan karena mereka nggak menguasai teknologinya. Biasanya di lab mereka itu justru keluar teknologi-teknologi hebat itu ya. Tetapi karena memang eh, teknologi disruptif yang baru biasanya memang masih punya kelemahan-kelemahan ya dibanding sustain teknologi yang Nggak lama. ada ya. Nah, tapi kelemahan itu walaupun ada, tetapi teknologi yang baru yang disruptif itu menjanjikan ya, ada aplikasi yang baru yang bisa membuat perubahan pola yang menggoncang eh, apa penggunaan teknologi dan aplikasi bisnis begitu ya, sehingga perusahaan besar yang tetap bertahan di jalur sustain teknologinya dan berusaha menjual aplikasi itu dengan gaya lama, akhirnya gagal, nggak bisa ya. Nah, Iridium itu agak unik ya, karena dia tampaknya inovatif sekali ya, pakai teknologi GPS basically ya, teknologi satelit hebat, tapi gagal, termasuk juga karena innovators dilemma, karena dia menempatkannya sebagai produk besar yang harus sebagai kelanjutannya dari teknologi handphone saat itu begitu ya. Jadi langsung head to head bersaing dengan teknologi seluler yang ada. Lalu harus lebih besar dari itu, artinya dipaksa juga menghasilkan omset yang sangat besar ya, padahal teknologinya mahal. Dan pasarnya ternyata tergerogoti juga oleh teknologi seluler yang makin menjamur ya. Jadi banyak prediction yang salah terus akhirnya tumbang dengan cepat perusahaannya ya. Jadi itu juga sebenarnya ciri-ciri innovators dilema, tapi mungkin dari sisi yang lain ya, dia berusaha beneran Motorola itu untuk mengaplikasikan teknologi hebat gitu ya. Bukan kayak Kodak ya yang bisa digital fotografi tapi ogah gitu, nggak mau ya. Ini Motorola beneran mau tapi juga gagal karena menempatkannya sebagai sustain teknologi gitu ya. Makanya kalau Bapak-bapak berpikir soal 5G gitu ya, terus pemain terbesar di Indonesia adalah Telkomsel. Lalu Telkomsel itu cuma menempatkan 5G itu sebagai sustain teknologi ya, artinya perpanjangan aja dari 4G gitu ya, bandwidth makin besar, kecepatan makin tinggi gitu ya. Terus apa yang dia jual? Ya banting harga gitu ya misalnya ya. Kalau itu doang approach jualannya gitu ya, maka eh, besar kemungkinan itu akan menyeret semua operator itu ke dalam red ocean gitu ya. Ya buat yang paling besar yang raksasa sih nggak apa-apa ya. Dia memang udah gajahnya ya penguasa pasar. Kalau semua masuk ke red ocean kemungkinan dia yang menang ya. Apalagi kalau BUMN dapat dukungan penuh dari pemerintah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bisa lebih kreatif kali ya jualan 5G gitu ya. Nah, aplikasi seperti apa, niche market seperti apa yang bisa dikelola dan ditembus begitu ya. Yang sering dibicarakan orang tentang 5G adalah remote surgery. Ya, tapi seberapa banyak sih besar pasar remote surgery itu ya. Lalu teknologi itu seberapa siap ya untuk orang bisa melakukan bedah jarak jauh. Nah, itu semua bisa diperdebatkan ya. Jadi buat yang teman-teman yang lebih membumi mungkin bukan itu tuh ya yang akan dijual aplikasinya. Nah, tapi aplikasi seperti apa dan niche market seperti apa yang harus ditembus itu sebenarnya bisa penuh kreativitas ya. Jadi kalau operator yang lain nggak mau bersaing head to head sama Telkomsel, nah akan berusaha crossing the chasm dengan cara lain. Ya karena kalau bersaingnya
langsung frontal ya dengan penguasa pasar, itu yang ada adalah ya kalah atau berdarah-darah ya. Jadi mati juga, cuman cepat atau lambat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masuknya teknologi baru membuka peluang ya. Jadi kalau misalnya operator yang lebih kecil dari Telkomsel bisa melihat ya, oh 5G ini memang sih masih punya kelemahan lah ya, coverage kalau pakai frekuensi yang sangat tinggi jadi lebih kecil. Ya semua orang yang belajar wireless teknologi tahu itu, makin tinggi frekuensinya, redaman makin besar, coverage makin kecil. Tapi kali ada ya aplikasi di mana sangat high bandwidth, terus cuman di dalam gedung tertentu ya harus mencapai cloud-nya aja yang ada di basement gedung itu atau apa begitu ya. Dan itu bisa dijual ya, terutama kali kepada niche market yang corporate begitu ya. Sehingga begitu masuk ke pasar niche market itu, yang penting ada beberapa klien yang setia ya. Lama-lama dari niche market itu bisa ya berusaha crossing the chasm ke pasar yang lebih besar. Ya strateginya tuh main disruptive teknologi itu selalu begitu. Sehingga di minggu ketiga Bapak-bapak waktu itu belajar crossing the chasm. Ya, yang harus dipikirkan untuk menyeberangi jurang itu adalah target marketnya seperti apa, dia punya kebutuhan yang bikin sakit kepala yang bisa diselesaikan khusus oleh aplikasi yang baru itu. Ya, jadi walaupun aplikasinya punya banyak kelemahan, tapi kalau ada satu kekuatannya saja yang bisa menyelesaikan sakit kepala orang dan orang tuh mau bayar, nah itu resepnya bisa crossing the chasm ya. Karena nanti klien itu punya compelling reason to buy. Ya dia mau sekali beli ya harganya agak tinggi nggak apa-apa ya karena dia tuh punya nilai tambah yang dia rasa cukup ya untuk dia beli hal itu gitu ya. Lalu supaya bisa crossing the chasm juga Jeffrey Moore mengingatkan company itu harus main partnership ya karena eh, majority market tuh nggak suka ngoprek ya. Majority market mau whole product yang udah matang, nggak mau produk setengah-setengah dan perusahaan startup itu nggak bisa lah ya bikin semua hal dari hulu ke hilir. Dia harus punya partnership ya. Nah sehingga hal itu juga yang dilakukan dan bapak-bapak baca dilakukan Steve Jobs ya dengan iTunes sebenarnya. Dia melakukan partnership dengan record company. Ya, jadi daripada seperti Napster yang teknologinya dipakai untuk supaya musik itu bisa dibajak dengan mudah dan didownload semua orang, tapi dengan kualitas yang tidak terjamin ya. Karena orang yang ripping dari CD atau DVD kan ke MP3 kualitasnya beda-beda. Ya, terus dia upload ke cloud, semua orang download, terus nanti ada yang iseng ya, upload sampah. Itu dulu waktu mainan Napster tuh banyak sekali orang yang download, toto sampah gitu ya, kurang ajar gitu ya. Tapi ya gitu ya di tempat berkumpulnya barang bajakan, ya ada yang bagus, banyak juga yang sampah gitu ya. Sehingga Steve Jobs itu melihat ya peluang pasar itu, dan dia harus membangun partnership cukup intens ya, cukup masif dengan record company. Terus dia harus ciptain iTunes-nya ya supaya orang bisa download dengan mudah. Harganya per lagu itu 99 sen waktu itu ya. Jadi cukup murah, tapi masih menghasilkan omset yang bisa buat record company gitu ya. Jadi record company juga senang ya daripada dikanibal sama Napster melulu ya, mendingan berteman sama iTunes kan begitu ya. Nah lalu juga kalau zaman dulu kan kita beli kaset atau lebih dulu lagi piringan hitam atau CD gitu ya. Padahal mungkin si musisi itu kita cuma suka satu lagu doang gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa beli satu lagu doang. Jadi terpaksa beli satu album gitu ya dengan harga yang mahal. Nah kalau pakai iTunes ya saya download lagu kesukaan saya aja ya. Saya nggak peduli ya. BTS lagu yang lain saya nggak suka ya. Cuma suka satu gitu. Saya download itu aja gitu. Harganya 99 sen gitu ya. Jadi teknik dagang yang kayak gitu itu dimanfaatkan oleh Steve Jobs ya dan membuat iPod itu dulu juga nggak gampang ya. Dia pingin bisa ribuan lagunya, terus harddisknya mesti kecil gitu ya. Terus dia juga punya kriteria idealisme itu ya, tombolnya harus gampang ya. Kalau ribet aja pokoknya dia nggak mau gitu ya. Nah jadi hal-hal itulah yang membuat produknya terus bisa berjaya ya. Nah iTunes itu juga memanfaatkan long tail sebenarnya karena tiba-tiba konsepnya long tail adalah eh, orang-orang tuh bisa punya selera macam-macam ya dan ada lagu yang aneh ya walaupun musisinya hebat gitu ya mungkin cuma 10 orang yang bakal beli di dunia gitu ya kalau
lagu semacam itu ya, bentuknya CD atau kaset atau apa, secara fisik harus dijual di toko begitu ya, dia makan tempat, makan rak gitu ya. Eh, jadi nggak ada toko yang rasional akan pasang produk yang belinya cuma 10 orang di seluruh dunia. Nah, tapi produk yang orang cuma beli 10 orang itu di seluruh dunia ada banyak sekali ya grup-grup yang rada sampah gitu ya. Tapi dia sebenarnya rada jago main musiknya ya. Kalau di jalanan ngamen itu bisa dapat banyak uang gitu ya. Eh, Kalau bapak-bapak lihat di YouTube ya, yang pemusik-pemusik yang ngamen gitu jago di jalanan banyaknya minta ampun ya. Terus beberapa jadi terkenal, terus masuk record label dan lain sebagainya gitu ya. Nah, long tail itu memungkinkan supaya produk-produk yang jarang dibeli orang itu juga bisa ditawarkan dan dibeli karena tidak harus ada biaya rak di toko, biaya toko, dan tidak harus ada biaya penyimpanan di gudang. Nah, itu sebenarnya intinya long tail gitu ya. Nah, mungkin Bapak-Bapak juga mengamati ya beberapa minggu lalu ya kali ya, ada paket BTS ya di McDonald. Itu juga cara marketing yang cukup aneh ya. Ini saya mau pamer lagu BTS ya. Nggak tahu nanti kalau muncul di YouTube bakal kena ban atau enggak. Ini lagu BTS satu-satunya yang saya suka. Dan yang nyanyi bukan BTS ya. Tapi ini namanya Pomplamoose. Ya, mungkin Bapak nggak pernah dengar. Muncul di YouTube ini 1,4 juta yang lihat ya. Jadi cukup terkenal, musisinya jagoan. Saya kasih dengar secuplik ya. Bentar, saya share lagi dengan suaranya supaya bisa ikut. I know you before I even saw you. Something in your veins was calling me. All my DNA tells me to want you. Yeah, you're the one that I was meant to seek. Maybe this ain't chance, it's mathematical. Laws of attraction, can you feel the pull? This is the proof you've been waiting for. Destiny stands at your door. Take it, I'm reaching out cause my hand it was made for yours. You go mad love. Nah itu ya cukup ya, 40 detik aja. Itu mashup dari lagu BTS dan Maroon 5 ya. Jadi pemusiknya jagoan banget, nggak perlu masuk dapur rekaman, pasang di YouTube 1,4 juta view gitu ya. Dan ini Pomplamoose ini banyak sekali lagu-lagu lain yang jauh lebih terkenal gitu ya, yang view-nya lebih banyak dan mereka mendulang uang dari situ aja ya, karena begitu pasang iklan ini yang nonton jutaan nih, omsetnya gede-gedean ya. Jadi mereka musisi yang mainnya di YouTube secara serius itu orang-orang itu musisi-musisi itu ada yang tinggal di kota yang lain terus ngumpul buat rekaman ya beberapa hari, kelihatan rekamannya profesional sekali, terus upload, terus mereka cari uangnya seperti itu. Ya, langsung membypass perusahaan rekaman, membypass radio, membypass TV ya, membypass panggung-panggung tour yang buat musisi terkenal biasanya jalur yang klasik lewat situ, mereka tahu-tahu muncul di YouTube dan termasuk cukup terkenal ya karena viewsnya jutaan ya. Saya termasuk yang ngefans juga sama mereka karena main musiknya serius dan saya kenal BTS lewat mereka itu ya. Saya nggak pernah lihat BTS sebelumnya dan satu-satunya lagu yang saya suka ya cuman itu yang mereka yang nyanyiin. Nah kita lihat teori long tail ya. Jadi sebenarnya berfungsinya teori long tail itu seperti apa sih ya? Saya langsung pilihkan ya satu artikel yang membantah teori long tail. Ya ini sebenarnya dari riset dari satu peneliti di Harvard ya. Ini yang nulis artikelnya namanya Willie Brown, bukan peneliti Harvard itu. Judulnya The Long Tail When a Famous Theory Got Almost All Wrong. Jadi hampir keseluruhan teori itu salah begitu ya. Nah, tapi mungkin buat bapak-bapak yang memikirkan long tail ya. Long tail itu yang memicu semua e-commerce seperti Amazon, Netflix, ya kalau di Indonesia Topet ya, Shopee ya. Topet sama Shopee kali yang dua teratas sekarang ya. Bukalapak tampaknya agak terpental ke bawah gitu ya. Nah, karena ada teori long tail itu. Nah, tapi kenapa ya memicu hal itu ya kita lihat ya ini.
Ini gambar long tail-nya yang terkenal, yang Bapak-Bapak lihat di bukunya Chris Anderson juga ya. Jadi idenya adalah toko kita, toko fisik ya, bricks and mortar itu ada di sebelah sini nih. Ya, dan cuma mau menampung benda-benda hits ya, blockbuster yang laku keras. Kenapa? Karena kalau itu ada di rak di toko kita, maka itu yang paling menguntungkan ya, salesnya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, toko kita punya sewa terbatas dan lain sebagainya. Raknya juga begitu ya. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke Gramedia aja di mall gitu ya, eh, yang paling depan apa? Best seller. Ya biasanya best seller itu cuma ada 3 kategori kali, self help, fiksi, sama biografi. Ya itu biasanya ditaruh di depan tuh, self help itu gimana cepet kaya, ya gimana investasi saham gitu-gitu ya. Eh, Terus kalau bapak-bapak berminatnya buku-buku teknik gitu ya, oh harus kerak yang di belakang gitu ya. Apalagi buku-buku kitab suci gitu ya, oh ada di pojokan itu semua ya. Kecuali kalau mau hari raya gitu ya, oh kitab suci itu ditaruh di depan juga gitu ya, karena ini ada season-season tertentu ya, waktu-waktu tertentu. Nah, tapi Gramedia itu sangat ini ya, sangat strategis memanfaatkan raknya. Dan di mana buku itu diposisikan di rak. Karena rak premium itu harus menghasilkan sales yang tinggi ya. Begitu seminggu buku baru di rak premium itu nggak ada yang sentuh, pindah ke belakang. Gitu ya. Nah, jadi itu problemnya short tail tuh kayak gitu. Ya, sehingga Chris Anderson tuh bilang ya, jadi kalau buku-buku yang kurang laku atau apa, ini dia yang di belakang, yang detail ini ya. Ini kan sayang, kita nggak bisa jual. Tapi ada yang beli nggak? Ya ada gitu ya. Eh Ya buku sastra gitu ya. Misalnya saya kadang-kadang ke Gramedia juga cari buku sastra lama apa. Dewi Lestari ya, Ayu Utami gitu ya. Terus yang udah lama, wah udah nggak ada gitu ya. Susah ya. Adanya yang mungkin yang lebih lebih baru ya, Ciklit atau apa gitu ya. Novel picisan gitu ya. Itu yang banyak yang di rak depan kali ya, remaja kali suka baca. Kalau saya cari buku sastra susah gitu ya. Tapi ada nggak orang yang nyari buku sastra? Ya ada gitu ya. Cuman kan kalau dia ditaruh di rak premium rugi ya Gramedia. Jadi ini yang beli cuma 5 orang ya di seluruh Indonesia gitu ya. Apalagi buku-buku teologi apa siapa yang baca gitu ya. Nah jadi kalau ini online ya nggak usah makan rak di toko, nggak usah juga disimpan di gudang ya kalau dalam kasus buku ya. Jadi jangan di print dulu karena sekarang banyak printer-printer yang kalau zaman dulu ya publisher itu biasanya mesti ngeprint cetak 1.000 buku gitu supaya harganya murah. Tapi zaman sekarang ya printer kita itu ya eh, yang skala pabrik lah ya, itu bisa mencetak dengan kualitas yang bagus, nggak usah kayak mesin cetak gede yang zaman dulu gitu ya. Tapi dengan biaya yang cukup murah, kalaupun saya cetaknya sedikit, gitu ya. Jadi nggak harus cetak 1.000 kopi buku gitu ya. Misalnya saya cetak 5 aja gitu ya. Harganya mirip juga sama kalau saya cetak gede-gedean gitu ya. Sehingga saya bisa dengan teknologi itu melakukan print on demand. Ya jadi artinya kalau orang udah pesen dulu di online, di website ya, baru saya ngeprint, baru saya kirim jual. Sisanya saya nggak mau ada gudang sama sekali, biar aja itu file gitu ya. Nanti kalau ada yang pesen baru kirim ya. Sama juga makanya itu Chris Anderson bilang revolusi yang sama terjadi dengan 3D printer. Ya kan? Karena semua benda-benda fisik, bukan cuma buku ya, itu sekarang sifatnya adalah bisa disimpan sebagai desain digital. Ya, sehingga penyimpanannya adalah desainnya aja. Begitu ada orang yang mau beli ya, di dalam buku Chris Anderson itu yang dia contohin mainan anak-anak gitu ya. Maka dia beli desainnya terus dia ngeprint sendiri di rumah pakai 3D printernya. Ya. Ada ide-ide yang lain yang lebih eksotik yang beredar ya, misalnya adalah 3D printer baju. Bisa nggak baju itu juga ya desainnya digital aja. Ya, jadi kan model selera baju orang kan beda-beda. Ya, ada yang niche market banget ya, bajunya aneh banget gitu ya. Tapi ada 20 orang di dunia yang suka gitu misalnya ya. Dan 20 orang itu aja kali yang mau beli gitu ya. Nah, gimana kalau kita beli desain digitalnya aja, terus ngeprint aja di rumah gitu ya, terus beres gitu ya. Nah, jadi ide-ide semacam itu tuh jadi bisa dengan niche market yang skala kecil dan lokasinya di long tail. Karena kenapa? Karena kalau digital nggak makan tempat penyimpanan, nggak makan tempat penjualan juga. Ya.
Jadi ambisinya teori Chris Anderson long tail itu seperti itu ya. Dan dia bilang bahwa, nah kalau mulai banyak e-commerce, mulai banyak toko-toko online, yang di belakang ini sebenarnya selama ini kan kagak bisa dijual. Jadi kita tuh cuma ada di yang bagian putih ini di depan ya, karena cuma mau jualan hits. Belakang ini basically nggak ada, non-existent. Tapi kalau kita mulai jualan online, yang ini kita bisa jual. Dan bukan cuma itu, yang buntut ini makin lama makin gemuk. Kenapa? Karena pasti orang suka dong dengan selera dia sendiri ya. Misalnya kalau saya suka Pommelmus itu ya, nanti kali ada, ya itu tadi ada 1,4 juta orang yang suka juga ya. Tapi kali cuma ada yang beberapa puluh orang doang yang suka gitu ya. Nah itu bisa juga dijual kalau mau gitu ya. Dan kalau itu makin banyak produk yang semacam itu ya berarti buntut ini gemuk nih. Gitu ya janjinya Chris Anderson. Sehingga memicu semua e-commerce, memicu semua praktek-praktek penjualan seperti Amazon, ya Topet, Shopee. Dan kalau barang itu non fisik ya, artinya bisa didigitalisasi ya. Misalnya lagu sama film ya, terutama sekarang yang berjaya kan Netflix ya. Film Korea bajakan sih juga berjaya ya. View atau apa buat bapak-bapak yang suka drama Korea ya. Lalu kalau lagu sekarang yang platform yang naik daun itu Spotify. Ya, Napster hidup lagi juga meneruskan Rhapsody yang dibahas di buku Chris Anderson yang kuno itu ya. Nah, tapi terus terjadi riset ini ya yang di dalam artikel ini membantah bahwa teorinya Chris Anderson ya. Jadi kalau Bapak baca artikel ini ya, dua hal ciri khasnya long tail yang dibahas Chris Anderson adalah satu, bahwa item yang dibuntut itu ya akan bisa dijual dan bisa beragam sekali karena toh nggak butuh penyimpanan, gudang dan toko, sehingga lebih banyak konsumen yang bisa punya banyak pilihan, begitu ya. Lalu janji yang kedua adalah niche market ini, niche products ini karena bisa sangat spesifik sesuai selera orang tertentu, nanti akan jadi gemuk, gitu ya. Ini should also get thicker gitu ya. Jadi kalau jadi gemuk terus kita bisa jualan ini semua, kita bisa manfaatkan ya. Jangan-jangan ya waktu buku Chris Anderson yang pertama, jangan-jangan ini bisa setinggi ini nih yang hits atau yang blockbuster gitu ya. Nah pada kenyataannya begitu diteliti lagi oleh ini ya ilmuannya namanya Anita Albers ya dari Harvard Business School. Kedua janji Chris Anderson itu terbukti salah. Ya, yang pertama adalah bahwa buntutnya ini makin tebal, ternyata tidak. Ya, yang terjadi adalah buntutnya makin panjang. Ya, artinya banyak sekali produk yang nggak ada orang mau beli sama sekali. Ya, atau sangat kecil sekali orang yang bersedia lihat dan beli gitu ya. Terus yang hits ini yang blockbuster makin tebal justru. Gitu ya. Jadi yang Chris Anderson janjikan adalah buntutnya ini bakal makin gemuk, nggak terjadi. Yang terjadi adalah makin kurus, makin flat, bahkan ada produk-produk yang kagak punya pembeli sama sekali ya, nyusahin aja basically gitu ya. Lalu yang terjadi juga adalah orang-orang yang suka produk-produk niche market itu, mereka juga biasanya menggemari yang blockbuster dan yang hits. Begitu ya. Jadi kalau film, ya ada sih art film dari Prancis ceritanya aneh, bintang filmnya nggak terkenal. Ada sih 5 orang yang suka nonton gitu ya, ada. Tapi orang-orang itu nanti juga nonton Mission Impossible, nonton Avengers ya, nonton James Bond gitu ya. Jadi justru yang suka film-film aneh mengkonsumsi blockbuster ini juga makin tinggi, begitu ya. Atau misalnya orang yang beli sneakers ya, sepatu-sepatu yang desainnya khusus gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu tapi setiap minggu beli sneakers ya. Dan semua merek sneakers yang hits mungkin dia juga punya ya. Dia bukan cuma punya Nike, dia juga punya Adidas, dia juga punya New Balance, dia punya macam-macam gitu ya. Terus saking bosennya sama yang blockbuster sama yang hits, kadang-kadang dia pilih sneakers tertentu yang warnanya mencolok, merek nggak terkenal, terus desainnya aneh, yang penting dia doang yang punya gitu ya. Nah, jadi
seluruh janji yang ditawarkan Chris Anderson terbukti salah. Begitu ya. Nah, terus gimana ya, pertanyaan Anita Elbers adalah apakah worth it ya untuk invest kepada long tail gitu ya. Nah, jadi Bapak bisa baca lagi ya teorinya ya, dan teori long tail itu walaupun mendorong ya industri yang online ya, e-commerce dan lain sebagainya dengan janji-janjinya, akhirnya sekarang terbukti salah begitu ya. Saya lihat di bisnis analisis ya Bapak-Bapak, ada beberapa yang bilang bahwa long tail itu artinya niche market, tetapi karena kelangkaan dijualnya sedikit, harganya tinggi begitu ya. Jadi bukan itu janjinya Chris Anderson ya. Saya dengar juga minggu lalu kayak Pak Elgin tuh nanya, kalau gitu Apple itu taktiknya begitu bukan? Ke long tail bukan ya? Karena dia niche market, terus produknya kan cenderung lebih mahal dan lebih sedikit gitu ya dibanding mungkin produk-produk dari Cina gitu ya misalnya ya. Nah bukan. Ya jadi Apple itu nggak memanfaatkan long tail, tapi iTunes-nya iya. Ya, walaupun bisa kita perdebatkan juga kali ya, iTunes-nya kan memang jadi mengarah ke digitalisasi, nggak makan toko musik, nggak makan gudang begitu ya. Tapi kemungkinan besar iTunes-nya Steve Jobs tetap lebih memfavoritkan blockbuster sama hits. Ya jadi dia jual lagu-lagu terkenal kebanyakan, tapi dengan harga murah ya 99 sen, terus semua orang senang karena bisa download lagu dengan kualitas yang sangat bagus begitu ya. Lalu iPod-nya bisa bekerja dengan laptopnya dia dan sebagainya dengan sangat mudah gitu ya. Jadi kenyamanan servis itu yang dia jual, tapi bukan konsep long tail-nya tuh terutama. Ya yang mainin konsep long tail itu ya Amazon sebenarnya ya. Yang kalau tadinya orang beli buku, terus bukunya jarang banget pembelinya, dia toko buku nggak bisa jualan, Amazon bisa. Ya tapi Amazon juga jualan buku-buku yang hits ya, buku-buku bestseller dia juga jualan. Ya. Dan Amazon itu di awal memilih jualan buku karena buku itulah yang bisa standardize. Ya, even sampai zaman sekarang ya, kalau e-commerce orang kalau beli baju agak enggan ya. Berapa banyak Bapak yang beli baju di Topet atau di Shopee, ada nggak? Enggak ya. Karena kita tuh tahu ya kalau baju itu bisa nggak standar ya. Kayaknya bagus ya kalau dilihat di gambar, tapi begitu datang, iya ilah kayaknya tipis banget gitu ya. Atau wah ternyata bahannya nggak enak gitu ya, nggak enak dipakai gitu ya. Jadi yang baju yang kayaknya biasa-biasa aja, tapi bahannya enak itu punya punya penggemar tersendiri ya, dan lewat e-commerce nggak bisa ya hal-hal itu. Nah makanya Amazon tuh pilih produk yang awal tuh buku. Ya karena buku itu standar gitu ya, nggak ada lah fancy-fancy gitu ya. Ya yang dipamerin cover ya, terus reviewnya dari orang dan lain sebagainya gitu ya, terus ya udah. Tentu zaman sekarang Amazon tuh juga jualan Indomie, jualan sepatu, jualan perhiasan bahkan ya, jualan baju juga begitu ya, dan langsung kirim dari China kalau perlu begitu ya. Di Indonesia sih Amazon nggak terlalu ngetren ya, karena memang ada Topet, Bukalapak dan Shopee ya. Dan orang Indonesia kali nggak baca buku ya. Cuman mahasiswa aja yang terpaksa baca buku ya. Sisanya kayak orang nggak mau baca buku. Nah jadi Amazon di Indonesia nggak ini ya, nggak booming. Tapi waktu saya kuliah di Jerman dan di Amerika ya, saya selalu beli bukunya tuh di Amazon. Ya karena dan waktu saya kuliah di Jerman udah mulai itu Amazon, bahkan Amazon tuh ada amazon.de gitu ya. Kalau saya cari buku berbahasa Inggris ke toko buku di Jerman misalnya, di pinggir jalan gitu, satronin aja ya toko buku di depan universitas, susah banget dapetin buku bahasa Inggris ya. Jadi saya selalu beli di Amazon. Begitu di Indonesia, cari buku dan buku-buku yang spesifik ya, tafsir teologi gitu misalnya, yang cuma sedikit orang juga yang baca atau apa gitu ya. Itu susah banget kalau cari toko buku di mana aja gitu ya. Periplus, Books and Beyond atau apa gitu ya. Dan Books and Beyond mungkin lebih untung jualan kopi ya daripada jualan buku kali ya. Eh, Iya karena kan ya even mahasiswa juga kadang tetap males baca buku ya. Tapi kalau beli kopi mahal nggak apa-apa ya. Nah jadi Amazon tuh di Indonesia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu booming.
Tapi waktu saya jadi mahasiswa dan saya berusaha baca buku juga ya, beli buku di Amazon tuh enak. Dan kalau jadi student ya, ada account premium yang kalau bayar ya dan buat student lebih murah dibanding buat yang bukan student. Tahu-tahu buku itu bisa 1 hari dikirim sampai ke rumah, buku apapun. Tapi ada biaya per tahun berapa puluh dolar yang kita harus bayarkan untuk subscription premium itu, servisnya itu. Ya, dan Amazon tuh gila-gilaan membuat logistiknya dia supaya tetap bisa deliver buku apa aja 1 hari. Ya itu sadis sebenarnya ya, engineeringnya itu berarti Amazon tuh harus punya gudang di kota-kota besar tertentu ya yang bisa dicapai dengan sangat cepat dan harus otomasi gudangnya sedemikian rupa ya dengan robot dan lain sebagainya ya, sehingga pokoknya kita pesen dimanapun kapanpun 1 hari datang gitu ya. Nah lalu Amazon juga sekarang mengembangkan bisnisnya ya dan bahkan membeli toko fisik. Ya tapi toko fisik yang dia beli itu kayak supermarket premium ya, yang makanannya agak mahal dan sebagainya, itu Whole Foods kalau di Amerika. Dia nggak mengakuisisi Walmart ya, Walmart itu saingannya Amazon dan sangat takut terhadap Amazon ya karena guritanya Amazon tuh lebih besar even daripada Walmart. Karena mau beli makanan di Amazon juga bisa. Yang diakuisisi oleh Amazon adalah Whole Foods ya. Jadi ada tokonya, ada gudangnya juga, sehingga interface antara dunia real dan dunia digital itu sekarang Amazon punya lengkap. Ya. Nah, tapi kan Bapak-Bapak mungkin ada yang udah baca bukunya Jeff Bezos itu ya. Itu buku keluaran 2013 yang saya pilihkan buat Bapak-Bapak untuk baca ya. Ada sih bukunya yang lebih baru ya. Tapi kadang-kadang bukunya yang lebih awal tuh menunjukkan pergulatan perjuangannya si Jeff Bezos juga di awal Amazon ya. Sehingga saya pilihkan dari buku ini. Dan saya pilihkan chapter-chapter yang di tengah itu ya, yang biasanya dagingnya, isi ceritanya Amazon nih. Ini beberapa hal ingin saya tunjukkan ya. Nanti Bapak-Bapak bisa baca lagi dengan lengkap ya. Gayanya Bezos itu beda ya sama gayanya Steve Jobs. Mungkin Bapak-Bapak udah lebih familiar dengan biografinya Steve Jobs. Bezos ini berusaha jualan dengan margin yang sangat rendah. Ya, jadi Amazon itu pinginnya adalah barangnya murah supaya daya saingnya kuat sekali begitu ya. Dan bisa terkesan Bezos itu sangat pelit ya, bahkan dengan karyawannya. Karyawannya kalau datang ke Amazon harus bayar parkir gitu ya, even datang ke tempat kerjanya sendiri gitu ya. Terus juga dia ini ya, misalnya bekas pintu dijadiin meja buat di kantor ya. Kalau Steve Jobs kan fancy gitu ya di kantornya. Oh ada fasilitas ini itu buat engineer-nya hebat gitu ya. Kalau Bezos kantor itu kayak gudang gitu aja ya. Meja nggak perlu ada, pakai pintu bekas aja gitu ya. Terus dibayar murah ya karena marginnya mau rendah gitu ya. Terus dia untung dari mana gitu ya kalau gitu. Nah jadi sebenarnya dari sejak mulai ya sampai beberapa tahun, bahkan sampai 10 tahun Amazon tuh nggak untung ya. Nah dia tuh mulai untung ya sejak keluar dari krisis ekonomi 2007-2008 ya. Itu pun mereka terseok-seok ya, masih susah. Baru startup naik 5 tahunan gitu, terus kehajar krisis ekonomi, mereka ancur-ancuran juga gitu ya. Nah tapi begitu keluar dari situ dan mereka bertahan ya, lalu rupanya bisnis yang bikin untung adalah ini. Ya ini di halaman 211 ya, kalau kita lihat ini di chapter yang saya kasih Bapak-Bapak baca ya. Dan chapter ini judulnya adalah a technology company, not a retailer. Ya, jadi mungkin ini kesamaannya ya antara Bezos dan Steve Jobs ya. Mereka jual barang, tapi mereka tuh tidak mau memposisikan company-nya sebagai penjual barang. Mereka tuh bukan retailer. Ya. Jeff Bezos tidak melihat Amazon sebagai retailer. Steve Jobs tidak sedang menjual komputer. Ya, Steve Jobs menjual mimpi. Begitu ya. Makanya iklannya kan think different ya. Supaya orang itu memeluk mimpi-mimpinya untuk menjadi kreatif ya. Kalau pakai Mac itu rasanya mungkin kreativitasnya meningkat puluhan kali lipat gitu ya dibanding pakai merek lain gitu ya.
Nah, Bezos juga gitu. Dia dari awal positioningnya adalah a technology company. Ya, dan ini tidak salah ya, karena akhirnya yang membuat keuntungan adalah AWS, Amazon Web Services, ya, yang sebenarnya karena dia sendiri butuh ya infrastruktur online itu ya, cloud itu, untuk menjalankan operasi bisnisnya dia yang retailer yang sehari-hari, maka dia harus membangun Amazon Web Services ini. Ya, dan Amazon Web Services ini penuh teknologi canggih ya, karena dia harus bisa breakdown berbagai aplikasi, tugas, software dan lain sebagainya menjadi unit-unit resources kecil ya, processing time, memori dan lain sebagainya. Sehingga kalau bisa jualan service oriented arsitektur semacam itu ya, bisa punya paket-paket modular yang isinya adalah computing resources ya, dia bisa menyewakan itu ke yang lain juga, begitu ya. Jadi idenya adalah kalau startup ya, kan perusahaan kecil ya, nggak mungkin bangun server gede-gedean, punya infrastruktur yang kayak Amazon gitu dulu raksasa. Kapan untungnya gitu ya? Yang ada adalah dia terjebak dalam innovators dilemma, nanti bangkrut kayak Iridium. Ya, karena dari awal mau omset gede. Nggak bisa startup kayak gitu ya. Startup harus mulai kecil-kecilan, meng-attack niche produk ya, berusaha crossing the chasm kan gitu ya. Nah, jadi Amazon tuh menyediakan ya kemungkinan untuk startups itu punya sistem computing power yang dia bisa scaling up berdasarkan fase evolusinya startup itu ya. Sehingga seperti Instagram atau Pinterest atau sistem-sistem platform yang lain nyewanya sama Amazon Web Services nih. Ya, bahkan di chapter yang ini dibilang bahwa US government ya, NASA, CIA itu juga pakai cloud-nya AWS nih. Ya, walaupun di chapter ini dibilang ya bahwa Amazon itu selalu merahasiakan ya profitability dari AWS begitu ya. Tapi sih zaman sekarang semua orang udah well known ya, Amazon itu untungnya dari AWS-nya, bukan dari jualan barangnya, begitu ya. Jadi dengan kata lain ya, basically Amazon juga somehow membuktikan bahwa long tail itu salah. Karena kan si long tail itu ya yang menjanjikan bahwa kalau produk itu bisa kita bypass toko, bypass gudang, taruh di online, maka buntutnya itu nanti gemuk terus menghasilkan keuntungan. Amazon nggak pernah untung. Ya, kalau dia nggak akhirnya jualan AWS-nya. AWS-nya yang akhirnya membuat dia untung sebenarnya. Ya. Nah, saya juga ingin tunjukin beberapa praktek bisnisnya kali yang menarik. Ini di chapter sebelumnya yang saya kasih Bapak-bapak untuk baca ya. Misalnya di halaman 175 ya. Ini saya pilihkan chapter yang di tengah, ada gambar-gambar yang cukup interesting ya. Bapak-bapak bisa lihat kondisi Amazon gitu ya, cenderung kayak gudang gitu ya. Kagak mentereng kayak Apple atau Google gitu ya. Cenderung kayak perusahaan seadanya ya. Tapi Bezos punya visi dan mimpinya dia sendiri gitu ya, yang dia jelmakan di dalam perusahaannya itu ya. Nah, ini salah satu ciri khasnya ya di halaman 175. Ini saya ingin tunjukin ke bapak-bapak ya, bahwa Bezos sama seperti Steve Jobs itu benci sama PowerPoint. Ya, jadi kalau rapat-rapat ya, terus kalau ada pegawainya yang pasang PowerPoint gitu ya, Bezos tuh nggak mau. Melarang begitu ya. Sehingga ada S-Team ini yang berdebat dengan Bezos ya, apakah PowerPoint itu perlu ya dibuang seperti itu. Tapi Bezos tuh memaksa. Kenapa? Karena buat dia ya, kalau orang tuh mau jualan produk ya, atau jualan satu ide begitu ya, produk yang baru ya, dia harus bisa menuliskan di secari kertas ya, dengan narasi begitu ya, apa idenya itu. Ya, dan harus bisa diartikulasikan gitu ya. Karena kalau poin doang ya, itu tuh nothing gitu ya. Orang gampang tersesat ya dengan poin-poin itu ya. Jadi kalau mau ada ide baru dan terutama yang risky gitu ya, karena bersaing di dunia bisnis teknologi gitu ya. Kalau kita nggak bisa menuangkan di kertas, terus bisa dijelaskan ke orang lain begitu ya, yang baca gitu ya, maka kemungkinan besar idenya gagal. Ya, makanya
Bezos itu maksa ya, harus bisa melakukan yang kayak gitu di kertas. Ya, nggak boleh pakai PowerPoint ya. Nah, makanya bapak-bapak latihannya menulis bisnis analisis ya. Dan kita pilih pemenangnya ya. Jadi kalau bapak-bapak nulis itu agak acak-acakan begitu ya. Ada kemungkinan yang ada di kepala itu juga acak-acakan ya. Makanya nggak berhasil ditulis di kertas gitu ya. Karena begitu kita mau tuang ke kertas itu kan harus kita rapihin ya. Harus kita linearisasi. Di otak sih boleh ya non linear karena kita mikirnya nyambung sana kemari. Tapi udah di kertas udah nggak bisa gitu ya. Jadi kalau bapak latihan bisnis analisis itu ingat lagi ya, Bezos juga nggak suka PowerPoint dan latihan dia juga begitu ya untuk mendisiplinkan pikirannya. Mungkin sejauh itu dulu kali. Ada komentar tentang pemahaman long tail-nya apakah sekarang lebih jelas ya? Dan juga kritiknya bahwa long tail itu salah. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Halo Pak. Iya Pak. Saya lebih mau nanya ini sih Pak. Kita kalau di forum itu yang Bapak harapkan kalau kita nulis, misalnya kemarin kan Steve Jobs Pak. Sebenarnya saya kemarin bingung Pak, mau nulisnya tuh yang Bapak harapkan itu apa Pak? Kita nulis kisah dia atau nulis cara pikir dia? Ya, karena ini kuliah bisnis teknologi dan industri 4.0 ya, bukan kuliah leadership ya. Maka yang di-highlight tugasnya seperti yang tertulis di silabus itu ya. Jadi kalau Steve Jobs dan kasusnya Apple ya, sebenarnya caranya, prinsip dia melakukan bisnis teknologi itu kayak apa? Ya, mungkin yang paling coba kita lihat aja ya. Saya rasa kalau Bapak-Bapak cek ya tabel kemenangan itu ya, yang baik dipilih oleh saya maupun Bu Junita sebagai pemenang itu termasuk Pak Elgin sama Pak Steven. Itu cirinya adalah berusaha menjelaskan gimana prinsip desain produk-produknya Steve Jobs gitu ya. Karena kan kita kuliahnya bisnis teknologi ya. Jadi kalau ya misalnya Bezos ya, itu dia juga punya ini ya, idealisme produknya dia. Misalnya margin mesti rendah gitu ya. Salah satu yang dia berusaha paksakan misalnya itu tadi ya, nggak ada PowerPoint gitu ya. Tapi yang nggak ada PowerPoint itu memang cenderung ke arah gaya leadershipnya dia sih. Itu sebagian yang kurang begitu penting untuk kuliah kita. Tapi saya ingin tunjukin juga karena bagaimana dia membentuk produknya ya. Dengan cara bagaimana dia memaksa karyawannya melakukan itu. Gitu ya. Jadi yang diharapkan itu sih Pak, insights tentang prinsip berbisnisnya ya, karena kalau kita selesai dari kuliah ini mudah-mudahan bapak-bapak tuh nangkep bagian itu ya, dan siapa tahu nanti kalau masuk startup dan lain sebagainya tahu juga ya problem-problem dilema dasar yang dihadapi oleh startup dan bagaimana caranya startup bisa menang lawan perusahaan gajah ya, perusahaan yang memang udah penguasa pasar. Atau kalau bapak-bapak masuknya ke perusahaan penguasa pasar, gimana caranya menang lawan startup yang bandel gitu ya, yang kecil tapi nggak bisa mati, terus pivoting terus ya, cari jalan terus ya untuk masuk ke niche market tertentu. Nanti kalau di niche market tertentu berhasil ya, niche market itu kan selalu kecil ya, makanya taktik crossing the chasm itu bisa berhasil kalau startupnya masuk niche market kecil, lalu si raksasanya itu nggak berminat. Ya oh, itu market terlalu kecil ya, nggak cocok buat perusahaan gede kita karena kita butuh omset yang gede ya. Biarkan aja perusahaan kecil itu guling-guling di sana gitu ya. Nah tapi nanti startupnya kalau dia berhasil masuk ke niche market itu terus tambah gede. Begitu dia tambah gede dan dengan teknologi disruptif yang baru, perusahaan gajahnya udah nggak bisa belok lagi. Karena dari awal dia memang udah susah belok kan dia perusahaan gajah. Kecuali dia caplok perusahaan kecilnya langsung. Ya langsung jadi anak perusahaan ya kayak Facebook mencaplok WhatsApp gitu misalnya ya. Nah bisa ada taktik-taktik seperti itu lagi ya. Nah prinsip-prinsip dan gaya berpikir itu sih yang dituangkan di bisnis analisisnya Pak. Untuk menang itu ya. Dan Pak Fedrian beberapa kali menang juga ya. Saya lihat juga baik Bu Junita maupun saya ada milih beberapa posting sih. Pak Irlan juga ya. Baru sekali Pak. Oh, baru sekali ya. Iya. Tapi nilainya termasuk yang ada di medium tinggi ya. Dan
buat bapak-bapak yang baru bergabung, minggu ini nilai bisnis analisisnya dikalikan 2 ya. Jadi ini kesempatan nih untuk merebut nilai ya. Yang menang poinnya 4, yang nggak menang poinnya 2 ya. Karena sejauh ini ya sampai kasusnya Bezos dan Amazon, bapak-bapak basically udah belajar semua prinsip dan teori yang penting yang terus-menerus beredar di dalam dunia bisnis teknologi sih. Iya. Ya, ada pertanyaan lain, ada komentar, silakan. Nggak ada ya. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit lagi ya dari bukunya Bezos. Di halaman 169 ya, ada bagian juga. Jadi chapter 6 ini lebih banyak tentang cara kerjanya si Bezos ya waktu belum jadi gede. Chapter 7 itu tadi tentang akhirnya yang menguntungkan itu cloud-nya itu ya, Amazon Web Services ya. Di chapter yang ke-6 ini banyak cara kerjanya ya. Nah, ini salah satu yang ingin saya tunjukkan ya, bahwa Bezos itu nggak suka ya komunikasi yang birokratis di perusahaannya ya. Jadi dia maunya ada grup-grup kecil, tim-tim kecil, otonom, berpikir sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri ya. Dia bilangnya istilah ini, two pizza teams. Ya karena two pizza teams ini adalah idenya kalau mereka lembur, pokoknya beli 2 pizza udah cukup buat seluruh tim itu sampai kenyang. Terus kerja lagi, lembur lagi gitu ya. Dan itu tim yang semacam itu banyak dan terus masing-masing kerja ya, terus berusaha kompetisi satu sama lain ya. Bahkan mungkin kadang-kadang saling meniru ya, terus berusaha lebih menang dibanding tim yang lain ya. Jadi nggak usah ada komunikasi birokrasi banyak-banyak di perusahaannya. Masing-masing tim itu berusaha kreasi sendiri aja, terus nanti ada yang menang, ada yang kalah begitu ya. Dengan demikian seluruh perusahaan itu nanti jadi maju bersama-sama gitu ya. Dan majunya lebih cepat ya. Itu bayangannya Bezos tuh, sehingga dia membentuk perusahaannya jadi seperti itu. Ya. Nah, apakah berhasil ya? Bisa dibilang iya ya. Dan bisa dibilang Amazon itu sebagai semacam penampakan fisik dari teori long tail, tapi juga membuktikan bahwa long tail salah karena untungnya adalah dari Amazon Web Services-nya itu dari AWS ya. Tapi dia berhasil misalnya bikin toko buku tuh bangkrut. Ya karena itu industri yang pertama kali dia attack ya. Jadi di halaman 276 ya. Ini kalau di chapter 9 ya. Jadi ada 3 chapter yang saya berikan untuk bapak-bapak bisa baca supaya bisa baca kisahnya lebih lengkap ya. Kadang-kadang kan baca biografi yang kayak gini menyenangkan karena kita lihat seluruh kisahnya begitu ya, bukan cuma cuplikan-cuplikan PowerPoint dari prinsipnya Bezos ya. Nah, ini di halaman 276 ya. Kisahnya bagaimana, ini halamannya ada di bagian bawah ya, 276. Kisahnya bagaimana toko buku itu jadi bangkrut ya. Jadi kalau Bapak ke Amerika ya, toko buku yang besar ya sebelum ada Amazon itu The Borders namanya. Ya itu kayak Books and Beyonds, kayak Times gitu kalau di Singapura ya, Periplus gitu ya. The Borders tuh tokonya gede-gede ya, juga kayak kafe gitu ya. Jadi orang masuk, koleksi bukunya banyak. Terus di situ bisa sambil nyantai, minum kopi, baca buku gitu ya, kenyamanan gitu ya. Itu yang ditawarkan oleh The Borders gitu ya. Nah, begitu ada Amazon, kan Amazon beda ya gaya bisnisnya ya. Ya tadinya nggak dilirik ya sama The Borders ya. Cuman lama-lama Amazon makin hebat ya. Dan The Borders itu karena problemnya dia adalah dia kan harus punya toko ya untuk menawarkan service yang semacam itu ya. Nah jadi berapa banyak sih orang yang baca buku ya, itu selalu juga jadi semacam hidup matinya toko buku ya. Dan di Amerika kali tetap orang yang baca buku lebih banyak ya daripada di Indonesia ya. Nah, The Borders jadi ada yang laku ya, lokasi-lokasi ya, tapi ada yang nggak laku ya. Jadi mereka harus cross subsidi dong, tempat-tempat yang laku sama yang nggak laku. Lalu kapan-kapan mereka nggak kuat lagi ya karena company-nya itu nggak bisa raise money untuk
sewa atau buyout tempat-tempat yang lokasi yang jeleknya itu. Jadi udah nggak kuat lagi buka-buka yang semacam itu ya. Ya mungkin kayak restoran juga ya. Ada tempat-tempat yang rame ya. Kalau di Plaza Indonesia atau di Central Park ada restoran gede gitu ya. Ya bisa sih banyak yang makan ke situ ya. Tapi kalau dia bukanya di Supermall Karawaci atau kampung-kampung lain yang lebih kecil terus restorannya mahal harganya juga segitu ya makanya kan lebih dikit ya kali tamunya ya. Terus dia harus cross subsidi dong ya di antara chain restorannya itu ya. Nah kalau udah gitu terus lama-lama kalau yang lokasi bagusnya dikit ya dia nggak bisa lagi ya nggak tahan lagi. Terus akhirnya bangkrut ya. Amazon nggak punya problem semacam itu ya. Yang Amazon harus pelihara adalah server-servernya doang. Dan server-servernya dijual lagi dan menguntungkannya disewakan lagi gitu ya. Nah jadi ini bukan persaingan yang seimbang ya antara The Borders dan Amazon. Akhirnya tahun 2011 Borders itu bangkrut ya, layoff PHK 10.000 lebih employees-nya dia ya. Nah, jadi bisa dibilang Amazon berhasil. Amazon membuktikan motivasi teori Chris Anderson long tail itu mendorong e-commerce, tapi sekaligus membuktikan juga long tail itu salah ya. Jadi Bapak belajar satu teori yang salah nih semester ini ya. Cuman teori itu juga yang mendorong e-commerce itu jadi booming ya dan membuat perusahaan semacam Amazon itu mau ya bertahan 10 tahun, tahan napas, rugi, berdarah nggak apa-apa karena nanti bisa untung gitu ya. Cuman untungnya mungkin sih unpredictable ya dari sisi rencana awalnya Jeff Bezos karena dia pikir tadi jualan online itu yang bikin untung ya. Tapi ternyata cloud-nya itu yang bikin untung sebenarnya ya. Sehingga mungkin di Indonesia juga ada tren bahwa e-commerce itu sebenarnya juga mulai menyasar digital storage industrinya. Jadi backbone-nya itu tuh yang bisa bikin untung kalau dibangun ya. Bukan sekedar jualan barang murahnya itu. Itunya mungkin marginnya tipis. Ya. Nah, ada komentar? Pertanyaan? Silakan. Siapa tahu bisa menolong Sedikit nanti kalau... saya Pak. Iya, silakan Pak Rohmat. Masih soal materi yang minggu kemarin sih Pak. Jadi soal long tail itu yang saya... Makanya di analisis saya itu long tail itu semacam kayak gini pemahaman saya Pak ya. Kan kalau kita nonton di YouTube, kita nonton misalkan grup musik apa gitu ya. Nah nanti kan biasanya di sisi kanan itu muncul tuh yang serupa atau yang sejenis lah musiknya lah, entah mungkin yang banyak di searching orang gitu kan, ditonton orang. Nah, saya pikir kayak gitu Pak. Karena ternyata pas tadi saya lihat itu kan yang menang itu rata-rata bilangnya long tail itu ya karena review maksudnya dari mulut ke mulut gitu atau seperti apa ya? Biar saya nggak terlalu salah paham nih soal long tail nih Pak. Iya, jadi sebenarnya efek bisa melakukan filtering atau review ya, atau kalau YouTube itu di belakangnya ada AI ya, yang menyodorkan lagi video-video sejenis ya, atau dia bisa melakukan analisis ya orang yang nonton video ini juga nonton video yang lain itu ya, sama seperti Amazon juga gitu ya, dia punya data orang kalau beli buku ini beli buku yang itu juga. Dan itu disodorin tuh ke orang yang beli buku di Amazon ya. Sehingga oh iya ya dia suka buku ini terus disodorin buku yang lain itu wah ternyata memang mirip-mirip ya. Karena ada konsumen tuh yang seleranya mirip-mirip gitu ya. Jadi di belakangnya ada AI, ada mesin yang bisa melakukan itu karena datanya tersedia semua. Ada di cloud ya. Nah itu sih itu semacam apa ya keuntungan tambahan melakukan e-commerce yang di toko itu sulit dilakukan. Ya karena kalau di toko saya mau menyediakan review ribuan orang dan lain sebagainya itu susah ya, lebih repot ya. Terus menganalisis datanya kalau dari jualan buku yang tercetak di bon-bon terus kalau orang beli buku ini beli buku itu juga. Kalau udah digital kan gampang ya. Tinggal disedot, dilempar ke machine learning gitu ya. Terus nanti keluar polanya semua terus tinggal dipampangin ya ke konsumen gitu ya. Tapi itu bukan motivasi utamanya long tail.
Itu keuntungan tambahan yang bisa terjadi begitu bisnis yang udah di atas platform digital itu udah running ya. Keuntungan utamanya long tail yang Chris Anderson itu promising adalah itu, bahwa tail itu yang tadinya buntut itu nggak bisa dimanfaatkan dan nggak bisa dijual, kalau kita beralih ke platform digital jadi bisa dijual. Dan keyakinannya Chris Anderson adalah buntutnya itu nanti makin lama akan makin tebal. Karena orang suka dengan niche produk yang sesuai seleranya secara khusus gitu. Dan itu juga yang dibuktikan salah oleh Anita Elbers itu tadi. Tapi review-review itu memang ada efeknya. Ya, bahwa kalau saya di YouTube itu bisa berkeliaran berjam-jam karena habis nonton lagu ini, ada lagu juga yang lain yang mirip, ada lagi ya dari grup yang sama juga, enak juga gitu ya. Atau kalau nonton TED Talk gitu ya, ada ilmuwan ini nih teorinya ini, toto ada lagi yang lain yang bantah, toto ada lagi yang mirip ya. Jadi itu bisa nggak selesai-selesai tuh di YouTube ya, karena taktiknya mereka emang gitu ya. Dan di e-commerce, kalau kita doyan belanjanya di e-commerce juga kita akan disodorin hal-hal itu ya. Even Google kan juga gitu ya, karena kalau kita ketik search word dia langsung sodorin juga ya, alternatif search key phrase apa yang orang udah searching dan menempati urutan teratas ya, karena kemungkinan kita juga searching itu gitu ya. Tapi itu keuntungan-keuntungan tambahan sih. Janji asli dari Chris Anderson sebenarnya lebih ke arah membypass toko fisik. Ya itu janji awalnya. Mudah-mudahan menjawab Pak Romat. Iya Pak. Soalnya kalau saya baca sih yang menang menurut saya sih, saya juga belum tentu benar sih. Tapi menurut saya memang cuman menjelaskan maksudnya nggak, kalau menurut saya sih kulitnya aja sih Pak, nggak terlalu dalam gitu loh Pak maksudnya Pak. Oh iya. Tapi memang kita ingin menangkap teorinya juga dengan akurasi yang cukup ya. Walaupun teorinya terbukti salah sekarang ya. Tapi sebenarnya teorinya bilang apa sih? Kenapa sampai e-commerce itu jadi booming seperti sekarang ini? Ya dipicu oleh analisis semacam Chris Anderson itu gitu. Nah kalau yang dasarnya cukup akurat biasanya ya itu ya yang termasuk kita pilih sebagai pemenang sih. Ya. Ya, tapi ya memang bahwa kalau kritiknya ada subjektivitas dalam melakukan pemilihan dan lain sebagainya, saya rasa iya ya. Mudah-mudahan terkompensasi karena yang memilih pemenang 2 orang ya, bukan cuma saya, Bu Junita punya seleranya juga masing-masing. Plus tentu ada efek seperti yang dituntut oleh Jeff Bezos itu juga ya. Bapak-bapak nulisnya tuh gimana gitu ya. Walaupun mengincar kali teori-teori yang sama ya, tapi artikulasinya kan bisa beda ya. Terus juga Bapak-bapak menawarkan analisis juga ya terhadap produk-produk itu juga biasanya beda-beda ya. Dan kayaknya Bapak-bapak itu kadang-kadang punya produk-produk tertentu yang kesukaan atau jagoannya ya. Kayak Pak Juan itu selalu analisisnya Samsung dan OLED gitu ya. Tapi apa iya Samsung dan OLED itu cocok ya sama teori long tail gitu ya, atau cocok juga sama crossing the chasm gitu ya? Apa benar ya HP atau gadget lipatnya Samsung sekarang menguasai pasar dan berhasil crossing the chasm misalnya? Saya sih meragukan, misalnya ya. Jadi jangan terpaku ya pada produk-produk kesukaan tertentu ya, tapi berusaha mikir teorinya itu ngomong apa dulu sih gitu ya. Lalu prinsip atau kasus yang kita pelajari itu dia sebenarnya insight-nya apa. Terus coba cari produk yang mungkin bisa cocok ya dengan analisis itu gitu. Terus itulah yang coba dianalisis ya. Kayak IKEA juga ya. IKEA muncul beberapa kali ya di bisnis analisisnya bapak-bapak ada yang posting gitu ya. Tapi itu nggak pernah terlalu jelas insight-nya sama prinsipnya apa gitu ya. Cuman gara-gara di Alam Sutra ada IKEA terus orang suka berbondong-bondong ke sana. Tampaknya kelihatan agak berhasil ya. Tapi bapak-bapak mungkin tuh nggak memahami itu. Sebenarnya yang dijual IKEA itu apa? Ya, jadi IKEA itu kalau di luar negeri ya, beli furniture-nya harus pasang sendiri di rumah. Ya, dan IKEA itu ada semacam penelitian yang menunjukkan kalau saya sampai keringetan ya berusaha masang meja atau kursi saya sendiri di rumah atau bahkan lemari gitu ya, maka tuh saya akan menyukai produk saya itu, mencintai produk saya itu lebih kencang
daripada kalau saya beli gitu aja ya, terus diseret sama kurir gitu ya, terus dipajang di rumah saya gitu. Kenapa? Karena saya buat sendiri loh karya itu, gitu ya, furniture itu ya. Sehingga efek itu yang berusaha dimanfaatkan oleh IKEA. Nah, tapi kan kalau bapak-bapak atau konsumen Indonesia beli barang di IKEA, biasanya tetap minta dipasangin tuh. Nggak pernah ada yang berkeringat gitu ya, sampai apa pusing-pusing baca manualnya pasang meja sendiri gitu misalnya. Nggak ada tuh gitu ya. Jadi apa benar prinsip yang sama itu yang membuat IKEA booming di Indonesia? Atau basically IKEA itu beroperasi mirip mall biasa aja sebenarnya, terus orang Indonesia ini udah biasa sama mall gitu ya. Terus mall banyak yang bangkrut, ya udahlah kita keliarannya di IKEA aja gitu ya. Dan jangan-jangan IKEA itu untung dari jualan burger lebih banyak daripada jualan meja kursi gitu, nggak tahu juga ya. Kita harus tunggu dan kita harus analisis ya. Kalau IKEA satu-satunya itu yang di Alam Sutra ternyata bangkrut dan tutup, nah mungkin kita harus berpikir lagi ya prinsip bisnis apa yang harusnya bisa untuk di Indonesia ya. Sejauh ini sih masih cukup ramai ya IKEA ya. Nambah 2 lagi Pak IKEA, Pak. Nambah 2 lagi ya? Di Sentul sama di Cilincing ya kalau nggak salah. Jakarta Garden City itu kalau nggak salah. Iya, mereka ngincar Sorry. ini ya, komunitas yang mungkin ada kompleks-kompleks perumahan gitu ya. Iya Pak. Tapi kayaknya lebih ramainya di restorannya sih Pak, pada makan meatball-nya. Di IKEA-nya kan orang cuma lewat, jalan, foto. Sama es krimnya bang. Jajan es krim. Iya, sama orang lihat miniatur-miniatur ruangannya itu, seneng ya bisa ya desainnya kayak gini gitu ya. Dan kan orang nggak menyadari ya kalau di Swedia itu punya apartemen itu kecil-kecil dan mahal gitu ya. Jadi kalau saya cuma punya sepetak gitu misalnya buat shower atau kamar mandi, saya mesti gimana layoutnya gitu ya. Dan barang-barang furniture itu yang kecil-kecil memang untuk apartemen yang kecil-kecil saja juga di sana ya. Nah kalau di Indonesia kan rumah itu cenderung lebih gede, ada lapangannya juga gitu ya. Furniture kecil mungkin nggak terlalu cocok ya. Tapi daripada pusing ya udah kita makan meatball sama es krim aja di restorannya gitu kan. Iya, iya, itu bisa jadi kasus yang menarik tuh di masa depan untuk lihat gimana ininya ya. Ada pertanyaan lagi, komentar dari Bapak-Bapak? Saya mau nanya. Oh ya, gitu. Buat ini sih Pak, buat bisnis proposal, Bapak ada ini nggak Pak? Kayak contoh atau template gitu biar kita nggak jauh-jauh dari template-nya gitu buatnya supaya nggak berantakan juga. Nggak ada template, bebas. Seperti Jeff Bezos juga akan bilang ke karyawannya seperti itu. Jangan PowerPoint. Ditulis kalau bisa beberapa halaman saja sudah menggambarkan ya. Tapi misalnya yang bisa menguntungkan untuk bisnis proposal misalnya adalah kejelasan ya mengapa bisnis itu berdasarkan teori-teori yang Bapak-bapak pelajari ya dan pahami ya, itu punya peluang untuk berhasil dan untuk booming. Ya, gimana ngatasin innovators dilemma, gimana crossing the chasm-nya ya, apakah niche market itu memang ada compelling reason to buy ya, atau kalau mainin blue ocean strategy itu apa yang dipakai untuk diferensiasi dari produk yang sejenis di pasar gitu ya. Jadi mainin teori-teori itu, jangan cuman kosongannya bilang bahwa oh ini cool nih kalau bisa ini ya. Tapi terus secara teoritis mungkin nggak ada dukungannya sama sekali gitu ya. Nah itu nanti bisa lebih lemah ya. Kalaupun nanti dimulai bisnisnya terus ternyata berhasil ya. Itu mungkin karena banyak luck-nya ya dibanding berusaha desain dari awal. Biar gimana pun ya sebenarnya startups itu tetap butuh luck sih. Karena begitu dia launching produknya di pasar ya dia baru bisa lihat sih sebenarnya segmen mana yang tertarik beli produknya. Gitu ya. Misalnya aja beli motor listrik gitu ya, itu kan udah lama banget teknologi udah bisa ya. Tapi siapa sih yang beli ya? Anak-anak atau ibu-ibu ya atau bapak-bapak justru ya. Terus belinya buat apa sih gitu ya?
jangan-jangan ya kagak laku ya. Kalau bapak-bapak naik motor listrik itu kesannya feminin banget gitu ya. Dia maunya motor gede, nggak mau motor listrik gitu ya. Tapi apa ibu-ibu tersuka juga gitu ya. Nah, niche market apa? Jangan mahasiswa gitu yang lebih suka ya, baik laki maupun perempuan. Nah, bisa nggak analisis itu terus nembus niche market itu gitu ya? Jadi bisa aja sih aplikasinya nggak sangat bombastis gitu ya, tapi melakukan analisisnya seperti apa gitu ya. Tentu juga ada ya di dalam sejarah kuliah ini di yang lalu-lalu ada sih yang sangat bombastis ya. Misalnya ada yang berusaha membuat perusahaan untuk menyewakan teman buat orang yang tidak punya teman gitu ya misalnya. Apakah semacam itu bisa booming gitu ya? Eh, ya dianalisis aja ya kalau ternyata perusahaan-perusahaan lawannya itu lebih boring gitu produk-produknya ya. Ya yang perusahaan yang menyewakan teman itu jadi punya chance untuk menang ya karena terkesan agak gila juga ya perusahaannya gitu ya. Nah, jadi silakan berkreasi ya dan berpikir ya. Kesulitannya bukan jadi Bapak nggak usah membuat aplikasinya atau apa ya, bukan itu tujuan kuliah kita ini ya. Tujuan kuliah kita adalah Bapak-bapak menghayati prinsip bisnisnya itu ya. Sehingga dari segi aplikasi teknologinya bisa sangat sophisticated atau sebenarnya biasa aja, tapi orang nggak pernah lihat niche market untuk bisa crossing the chasm-nya dengan setajam itu begitu ya. Nah, silakan dilakukan ya, terus nanti kita adu ya. Seperti biasa saya dan Bu Junita akan pilih pemenangnya 50% dari proposal yang masuk. Ya. Ada komentar lagi, pertanyaan? Pak, maaf Pak, saya kan waktu pertemuan pertama nggak ikut nih. Yeah. Jadi yang bisnis analisis ini ibarat kita mau buka usaha atau menawarkan usaha bisnis gitu ya Pak ya. Iya, bisnis proposal ya. Kalau bisnis analisis yang setiap minggu itu. Proposal segala macamnya. Ya. Nah, itu nanti itu tiap minggu Pak? Enggak. Itu nanti di akhir Pak. Di akhir. Iya, jadi nanti diupload ke forum bisnis proposalnya Pak. Oke Pak. Iya, jadi nggak setiap minggu. Ini setiap minggu ini untuk penajaman teori. Ya, tapi kalau bisnis proposal itu kan seluruh teori itu nanti digunakan ya untuk bikin bisnis yang ampuh gitu. Tadi Pak Fedrian mau ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Oh, enggak sih Pak, paling cuma nanya. Berarti kalau untuk yang profil orang kayak gitu tuh yang nantinya berarti kan Jeff Bezos Pak. Berarti kita nggak usah sampai histori orangnya Pak ya? Enggak, lebih ke arah prinsip-prinsip bisnisnya sih. Tapi kan kita waktunya terbatas ya. Tadi saya cuma tunjukin beberapa hal. Silakan Bapak baca sendiri materialnya yang ada film juga yang ditaruh di sana ya. Terus gali lagi dari situ ya untuk menangin posting bisnis analisisnya. Dan karena sebenarnya Jeff Bezos, Steve Jobs sama long tail itu masih jadi satu kesatuan ya. Prinsipnya itu saling terkait ya. Boleh juga ya kalau analisis Amazon dan Bezos itu dikaitkan dengan long tail ya, silakan. Oke, ada lagi pertanyaan, komentar? Kalau nggak ada, semua jelas. Have fun kalau gitu dengan bisnis analisisnya. Dan jangan lupa rekrut personil-personil untuk perusahaannya dan boleh posting di bisnis proposal ya. Kalau udah terbentuk perusahaannya, nama perusahaannya dan personilnya siapa aja. Produknya nanti aja belakangan. Ya. Oke.